Selamat pagi menjelang siang. Jadi tujuan daripada pemaparan ini, budaya positif ini kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sementara ini kita menerapkan pelanggaran anak itu kan biasanya berupa sanksi, hukuman. Nah, ini sebenarnya di Merdeka Belajar itu kan tidak diperkenankan. Tidak boleh kita menyanksi anak itu dengan ancaman, dengan hukuman. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Guru hanya memberikan guru hanya memberikan sebuah pengingat dengan cara apa? Dengan cara penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini artinya dari mana? Disiplin positif itu artinya dari kesepakatan bersama di kelas atau di sekolah. Jadi manakala ada siswa yang bermasalah, guru hanya mengingatkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Itu tujuannya sebenarnya di Merdeka Belajar. Kita akan menjadi orang yang sangat bersabar manakala itu dia itu ada perasaan dendam yang sampai lulus dia itu teringat akan sanksi atau hukuman yang diberikan dan itu di kurikulum Merdeka sudah tidak boleh diterapkan. Ini sebenarnya begitu Bu Bulan. Kalau kita belajar di JGP itu sebenarnya kita tidak ideal ya teman-teman ya. Kalau menerapkan di anak kita yang SMK itu anak-anak sudah diberitahu, sudah bolak-balik melakukan kesalahan, tapi kita tetap diminta harus sabar dan penerapannya kita tidak boleh marah, tidak boleh memberikan sanksi. Dan anak diminta untuk memberikan kontribusi terhadap aturan yang akan disepakati. Jadi kalau kita memberikan aturan itu murni dari sekolah tanpa anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya itu keliru. Saya pikir juga benar juga sih sebenarnya anak diberikan juga sehingga mereka tahu kan kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah pelanggaran. Ini ada beberapa ini. Jadi kalau kesepakatan kelas itu ini yang akan menyangkut keyakinan semua anak-anak yang sudah menyepakati peraturan yang sudah kita buat. Jadi kesepakatan kelas itu sebenarnya berupa aturan yang dibuat oleh guru untuk membantu apa? Membantu para guru dan murid ya, untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan harapannya juga menyenangkan. Jadi kalau kita bicara tentang kesepakatan di sini, tentu harapannya ini menerapkan dari konsep Merdeka Belajar. Ini harapannya Mas Menteri. Apa kira-kira penerapan kesepakatan ini yang diharapkan untuk menciptakan budaya positif yang sudah ada di sekolah ini. Anak-anak kalau datang ke sekolah ini kan masuk mulai ke sekolah dari depan, kalau sudah melakukan ini kan budaya positif sebenarnya. Ketemu gurunya salaman, terus ada sapa gitu ya, menyapa, ini budaya positif. Dan ini kalau perlu tidak hanya penerapannya, tapi juga perlu ditingkatkan kira-kira yang kurang apa. Ini harapannya seperti itu dari budaya positif. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas tentunya apa? Ingin menciptakan suasana di kelas maupun di sekolah itu ya harapannya anak-anak itu tertib, nyaman ya. Sehingga apa? Sehingga begitu mereka menerapkan kesepakatan itu suasana menjadi kondusif. Itu harapannya seperti itu. Baik, contoh begini. Ini agak panjang memang ya dari apa namanya yang materi ini. Jadi peran kita sebagai guru sebenarnya di kelas itu hanya mengajar siswa terkait dengan manfaat dari kesepakatan yang sudah disampaikan dari murid ya untuk murid juga sebenarnya. Misalkan terkait dengan masuk kelas itu jam 6.45 ini sepakat sudah anak-anak menyampaikan begitu. Terus di kelas itu apa misalkan anak-anak tidak boleh main HP. Jadi yang menyampaikan anak-anak. Jadi manakala ada yang melanggar, nanti anak-anak itu kan sudah menyalahi kesepakatan gitu ya. Itu kan sudah sepakat. Misalkan anak-anak tidak mengumpulkan tugas, mereka juga yang menyampaikan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Ya, apa namanya
yang diberikan oleh gurunya. Manakala ada siswa yang melanggar, berarti mereka sendiri ya melanggar kesepakatan itu tujuan daripada disiplin. Ya. Ya. Nah, ini. Jadi makanya Bu, begitu anak-anak melakukan seperti itu, guru berperan memanggil anak itu, ya, memanggil dengan tidak bermaksud mempermalukan mereka dengan teman-temannya. Mereka dipanggil tersendiri. Mereka diberi pengertian. Karena istilah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Tentu ada alasannya. Katanya, kenapa kamu melakukan ini? Nanti anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesalahan yang dilakukan. Itu kurang lebih. Terus, betul. Jadi langkah berikutnya ada tiga institusi yang bisa dilakukan dulu. Yang kedua, itu kan namanya menstabilkan identitas itu terlebih dahulu. Setelah itu validasi terhadap kesalahan terus bentuknya dihakimi. Jadi yang kedua, setelah menanyakan kira-kira yang mengerjakan yang melakukan benar apa? Anak-anak ketika dia pak saya salah, saya memang mengakui salah saya tidak kerja tugas. Kalau saya misalkan melakukan pelanggaran, nah terlalu dulu memberikan pengertian begini. Ya saya paham, saya mengerti apa yang kamu lakukan itu bisa saja dilakukan oleh orang lain. Mungkin saya dari dulu juga melakukan seperti itu. Sebab semua manusia itu tidak sempurna. Manusia itu semua bisa saja melakukan kesalahan. Terus ini, nah kira-kira apa yang bisa lakukan agar ini tidak terjadi lagi? Karena mesti jawab, Pak saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan belajar tugas yang diberikan dari guru sehingga kesalahan-kesalahan saya ini saya perbaiki dan ke depan saya akan terus baik lagi sehingga saya bisa mengikuti pembelajaran dan menjadi tugas yang sesuai. Di kesempatan untuk memberikan selesai sudah silakan. Itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman. Misalkan kamu harus membuat surat pernyataan. Kalau aku harus dipanggil, tidak boleh gitu ya. Jadi istilahnya anak itu sekarang agak didewakan gitu ya. Betul. Pembelajaran itu harus kita berpihak kepada anak dengan peserta itu sebenarnya ajaran diajar dari orang kalau yang dari IKIP dari universitas yang keguruan pasti mempelajari itu memanusiakan manusia gitu ya istilahnya begitu. Jadi guru tidak boleh berkata kasar, guru tidak boleh marah-marah. Ini yang diharapkan dari yang namanya kita ya manusia juga ya. Di awal itu harus buat apa ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Ya betul. Kalau melanggar berarti kesepakatan itu kamu melanggar sendiri. Konsekuensinya bagaimana gitu ya? Iya, tanpa ada sanksi tadi. Tapi dia harus aturan guru itu mengingatkan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang sudah dibuat itu ditulis. Ya, nah, sekarang saya lagi memberikan tugas yang anak untuk kesepakatan ditulis. Nanti kita bahas, setelah itu kita tempel atau ditaruh di jurnal absen itu. Ini kalau ada yang melakukan kesalahan, tidak ada yang juga ini. Tapi tidak ada sanksi. Sanksi misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, ya, mereka mengerjakan tugasnya ya, melakukan tugas yang tidak dikerjakan lagi. Masih ada sanksi. Dan kurang semua. Berarti guru tidak memberikan hukuman. Mengeluarkan siswa itu tidak boleh ya? Ya gimana? Mengeluarkan siswa pada saat Nggak boleh. pembelajaran juga Nggak boleh karena itu gini Bu, akan berakibat kepada efek jangka panjang pada ya kan, secara psikologis dia akan selalu teringat bahwa saya dulu diperlakukan seperti itu. Dan saya merasakan sendiri, saya pernah dipuji kembali lagi dengan anak saya tidak jelas sampai sekarang saya ingat. itu banyak sama guru. Iya. Gara-gara teman saya guyon gitu ya.
dampaknya karena saya tidak buyut pendidikan dan guru, makanya saya ikut balik. Jadi saya mulai SMP saya enggak. Dan ingat guru yang membela saya. Iya kan? Pasti ya. Saya ingat Pak, itu yang sekolah saya. Ya. Efek jangka panjangnya itu. Nah, tentu budaya ini karena budaya yang sudah kita jalankan, Anda sudah melaksanakan seperti ini. Budaya positif, ya. Kita angkat yang positif, sementara yang nggak positif kita sementara hilangkan dulu. Kenapa kita butuh budaya positif di sini? Budaya positif apa pun diangkat sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya demi untuk disiplin positif kita, ya. Disiplin positif kalian semuanya. Baik. Jadi penerapannya bagaimana disiplin positif tersebut? Jadi nanti saya akan menerapkan disiplin positif ini manakala terjadi pelanggaran atau permasalahan saya menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Tunggu selanjutnya. Ya, tunggu saat saya. Ya. Jadi kenapa ini perlu disepakati? Ya biar semuanya sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu sebab ada kalanya sebuah kesepakatan, sebuah aturan main itu Anda sendiri kan tidak pernah diajak pendidikan semalam gitu ya. Tiba-tiba sudah disepakati dari satu sisi ya. Kalian nggak boleh pakai sepatu hitam, nggak boleh pakai sepatu warnanya putih. Kalau pakai sepatu yang warnanya ada putihnya gitu ya, semuanya harus hitam, misalnya begitu ya. Nah, kira-kira Anda diajak ngomong tidak? Diajak ya? Enggak. Oke, enggak ya. Sekarang kalau tidak masuk kelas karena terlambat, Anda pernah diajak ngobrol bahwa jam 4.45 Anda sudah berada di sekolah, di kelas ya. Pernah Anda diajak gitu? Ya, diajak menyepakati? Enggak ya? Kebetulan hanya dari sekolah. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk eksplorasi, mengeksplor kesepakatan apa yang akan Anda Anda buat. Ya, kesepakatan terkait dengan nanti pada saat pembelajaran. Ya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk membantu para guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar yang efektif ya. Jadi efektif kita itu tujuannya seperti itu. Nah, kesepakatan ini dibuat berdasarkan siapa? Berdasarkan keinginan dari mau apa gitu. Mau kalian apa nanti ya? Oh Pak, saya mau belajar, saya mau makan saja Pak, belajar. Tapi bukan seperti itu ya. Nah, jadi kesepakatan itu efektif itu pembelajaran bisa berlangsung dan suasana kelas itu kondusif gitu ya. Nah, itulah yang namanya kita menerapkan konsep dari merdeka belajar gitu ya. Jadi merdeka belajar itu berikan kesempatan kepada siswa untuk juga mengungkapkan apanya, pendapatnya dan gagasannya, ide-idenya seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi tujuannya di sini adalah untuk apa? Untuk menciptakan, untuk menerapkan budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah. Anda sudah masuk 45 itu sudah budaya positif. Anda mengucapkan salam, santun, salam, sapa, Senyum. apa lagi? Senyum. Salim, Senyum. senyum. Ada berapa S? 5. Apa lagi? Sapa, Sopan santun. senyum, Senyum, salam, sapa, sopan santun. salim. Salim. Gitu ya. Nah, dia lagi gitu ya, jangan sampai lupa ya. Jadi itu sudah budaya positif yang sudah ada di kita gitu ya. Terus Anda jalan masuk pintu gerbang ke situ, Jalur hijau. gimana? Jalur hijau. Jalur hijau, itu budaya positif gitu ya. Budaya positif itu yang akan kita bangkitkan, yang kita terapkan ya.
kita tingkatkan ya. Sudah ada ya. Tapi perlu disepakati kembali gitu ya. Oke, baik. Ada manfaat di situ tentu ya. Manfaatnya agar apa? Tentu di sini dalam pembelajaran, karena ini terkait dengan pembelajaran dengan saya sebagai gurunya, agar apa? Menciptakan suasana kelas yang ya, tertib, Nyaman. nyaman, Kondusif. menyenangkan. Apa lagi kira-kira? Tertib. Ini sepakat ya? Sepakat ya, tertib. Pembelajaran nyaman? Ini kan nyaman ya? Ya. AC dingin gitu ya? Ya. Ya. Terus apa lagi? Menyenangkan. Menyenangkan, gitu ya? Kok gelisah gitu ya? Jangan pelajaran saya, jangan-jangan tugas saya nanti korupsi, terus saya dihukum. Kan bisa gitu ya? Jangan nanti saya ditanya, apa sih FPBS? Masih submit mas? Gitu ya, menyenangkan. Tapi buat pelajaran menyenangkan, gitu ya? Menyenangkan, tapi ada fokus dan bisa memahami. Itu maksudnya ya? Itu manfaatnya. Dan tentu tidak terjadi keributan sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu suasana di kelas atau di lab. Itu kalau mengganggu itu misalkan apa? Ada yang membuat keributan, ya, rame, terus tidak fokus gitu ya. Itu yang diinginkan kita ya. Terus ada yang nyelotok mengomentari temannya ya, atau yang bergrogi, misalkan sampai ada yang sakit hati ya. Jangan sampai patah hati gitu, ya. Sakit hati karena terluka, itu yang kita hindari gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau suasananya menyenangkan ya, tertib, kira-kira apa yang terjadi di situ? Akan tercipta juga jika apa? Jika dari murid itu sendiri belajar dengan tertib dan mematuhi Kesepakatan. gitu ya. Ini kesepakatan yang kita buat. Kalau sudah Anda menyepakati yang sudah Anda buat sendiri bersama teman-temannya, sudah tahu berarti ya. Saya apa kesepakatannya, nanti silakan Anda bukakan. Saya kan masuk kelas atau lab 6/5. Karena ada yang melanggar, berarti sudah menyalahi kesepakatan, gitu ya. Kalau terjadi sekali dua kali, kalau terus menerus, berarti harus ada apa dari gurunya? Konsekuensi. Nggak ada konsekuensi, harus ada pemahaman kembali, gitu ya. Saya pakai, gitu ya. Baik. Jadi dari manfaat itu manakala tercipta sebuah kelas yang dipatuhi semua kesepakatannya, maka kelas itu akan menjadi kondusif dan pembelajaran bisa nyaman ya. Tidak ada keributan, menyenangkan, semua karena apa? Karena semuanya sudah menyepakati dari menyepakati aturan yang sudah sama-sama dibuat gitu. Baik. Sebenarnya nanti bukan lebih kepada peraturan, tapi ini pada keyakinan kita ya, dan kesepakatan nanti. Oke. Nah, peran saya sebagai guru di sini adalah saya menjelaskan seperti ini ya, menjelaskan manfaatnya. Jadi disepakati, saya menyampaikan ini, disepakati, setelah itu diterima dan bisa dilaksanakan di kelas ini ya, gitu ya. Ya. Mas. Ya, konsentrasinya harus ada ya, harus lebih nanti biar banyak ini, gitu ya. Nah, ya. Cok lama ya. Tidak ada yang perlu dilakukan, gitu ya. Baik. Nah, contoh seperti ini. Misalkan manakala siswa hadir tepat waktu, saya harus menyampaikan jelas bahwa siswa hadir tepat waktu itu kira-kira gimana? Kalau kalian sudah datang sekolah tepat waktu, kira-kira apa? Anda sudah siap belajar? Yang pertama, yang kedua, apa? Anda sudah siap belajar? Terus Anda tidak pikiran terhadap keterlambatan, gitu ya? Ya. Nah, gitu ya. Apalagi
bisa menyiapkan segala sesuatunya pada saat dibutuhkan pada saat pembelajaran gitu. Dampak negatifnya kira-kira, akibat negatifnya kalau Anda terlambat kira-kira apa? Buru-buru. Buru-buru ya, Ya. gelisah, Di jalan. resah, tak nyaman gitu ya. Ya. Apalagi takut ada hukuman, orang tua dipanggil, dicek semua kelengkapannya, rambut khawatir, gitu ya. Sementara yang nggak terlambat, meskipun rambutnya agak panjang, berangkat pagi, nggak ada yang jaga gitu ya. Depan, lolos, berdasarkan itu. Jadi ini ada dampak positif dan negatif. Ini peran saya yang harus menjelaskan. Apalagi kalau yang terlambat tadi tambahnya, begitu ada temannya masuk terlambat, maka apa yang terjadi? Mengganggu konsentrasi Pembelajaran. Begitu ada teman terlambat kan pasti ada pembelajaran sudah dimulai dari gurunya, ada temannya masuk, ya kan terganggu gitu ya. Masuk akal ya? Ya. Terus juga itu konsekuensi yang lain adalah kalau terlambat adalah ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Oke, nah intinya begini, kesepakatan kelas bukan hanya berisi aturan, tapi berisi impian para murid untuk menciptakan kelas impian mereka dalam belajar. Jadi impian kalian nih ya, belajar tentang harapan. Diskusikan, setelah itu didiskusikan, nanti setelah Anda munculkan kesepakatannya, diskusikan bersama saya dengan kelompoknya, dan saya beri waktu nanti ya, waktu berapa menit ya? 11.